Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Kali ini kita kembali lagi ke apartemen The Wahid Private Residence. Bagi yang belum pernah lihat, kita pernah melakukan review apartemen ini sebelumnya. Dan untuk apartemen ini terletak di Jalan Wahid Hasim. Nah, sekarang kita berada di unit barunya, yaitu tipe P-Berry dengan luas 60 meter persegi. Dapat dilihat apartemen ini dilengkapi dengan digital lock-nya. Jadi ketika tadi saya masuk, saya bisa menggunakan akses card, ataupun saya juga bisa menggunakan PIN code yang di sininya. Oke, kita mesti keluar, baru nanti keluar PIN code-nya. Dan kemudian bisa juga menggunakan kuncinya di sini dengan kunci biasa ya. Dan ini cukup mudah, begitu kita tutup sudah auto langsung lock, atau kita bisa membukanya dengan cukup tombol open. Ini merupakan fasilitas yang cukup memadai karena untuk digital lock merek Ken seperti ini setidaknya mau 4-5 jutaan. Nah, sekarang kita akan melihat ke bagian dapur. Untuk unit ini memang adalah dua unit dijadikan satu unit. Nah, di mana unit ini sudah dijual dengan kondisi fully furnished dengan seperti apa yang ada dalam video ini. Dan bagian dapurnya sudah dilengkapi lagi dengan untuk kulkas, cooker hood, dan juga kompor gas. Maksud saya kompor listrik, karena di sini tidak menggunakan kompor gas, di sini menggunakan merek Teka, yang dimana kita dapat memasak dengan menggunakan 2 tempat di area sini. Untuk ini sendirinya sih, setahu saya setidaknya sudah mencapai 4-5 juta. Dan di bawahnya ini sudah memiliki perabotnya ya, dari perabot dapurnya. Dan ini cukup bagus karena sudah soft closing. Dan di bawah ini ada tempat untuk pembuangan dari tempat kita mencuci piring di kitchen sink. Dan ini sudah ada tempat dapur, kita bisa menaruh peralatan masak di area sininya. Untuk bagian mejanya sengaja dibuat meja bar begini dengan supaya lebih menghemat tempat. Jadi kita kalau ini bisa difungsikan sebagai meja bar atau meja makan juga di bagian apartemen. Seperti yang kita lihat di review apartemen yang lain, mereka juga menggunakan konsep yang hampir seperti begini. Sedangkan untuk meja dapur ini menggunakan solid surface sehingga membuat terkesan lebih mewah ya. Sebelum kita melihat ke bagian kamar, kita akan melihat ke bagian toiletnya. Di bagian kamar mandi ini memang begitu kita masuk, kita akan dapatkan sebelah area sini sudah memiliki satu wastafel dengan cermin di bagian sininya, dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan sanitary mulai dari untuk klosetnya dan juga bagian showernya. Kita akan melihat ke bagian ruangannya. Seperti yang saya sebutkan nih, harusnya adalah 2 kamar menjadi 1, tapi di area sini disengaja difungsikan sebagai ruang, bisa untuk ruang kerja ataupun ruang belajar. Jadi misalkan Anda yang lagi work from home, ini tentunya sangat cocok karena ini bisa digunakan sebagai tempat bekerja Anda. Di sini didesain dengan sedemikian rupa. Sebelum kita naik ke atas, ada juga tempat penyimpanan di bagian bawah sini. Jadi namanya kan juga apartemen. Kalau apartemen itu kita harus memaksimalkan tempat untuk penyimpanannya dari bagian sini dan juga bagian sananya. Dan juga ini kita bisa fungsikan sebagai tempat belajar ataupun tempat bekerja. Ataupun jika ketika ada tamu datang, kita bisa memfungsikan ini sebagai tempat tidur. Ini bisa kita tarik turun ke bawah. Nah, ini akan menjadikan tempat istirahat, mana tahu ada tamu yang datang, bisa dijadikan tempat untuk menginap di sininya juga. Jika tidak perlu, tentunya bisa diangkat lagi kembali untuk dijadikan ruangan kerjanya. Oke. Untuk kamar tidurnya tentunya berada di sini. Ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya sudah dilengkapi dengan sekeliling memang sudah wallpaper, dan juga sudah ada satu set spring bed dengan ada satu lemari baju di tempat sininya. Lemari bajunya boleh dibilang ini 2 pintu ya, bisa memuat cukup banyak baju juga di area sini, dan juga ada satu laci dan tempat di atasnya di sininya. Sedangkan area sini dijadikan untuk tempat meja riasnya. Untuk bagian di sana ada satu meja kecil, dan juga di area sana adalah tempat outdoornya. Saya akan ke sana. Jadi di sini adalah satu
tempat jendela di mana kita bisa melihat. Untuk akses ini kita tentunya dari bagian ruang tamu. Namun dari sini kita bisa ketika bangun tidur kita bisa membuka gorden dan melihat ke city view-nya. Nanti kita akan ke area balkoninya. Oke, kita akan melihat ke ruang tamunya. Dan ini adalah ruang tamu atau ruang tempat kita bersantai di sininya. Jadi di sini kita bisa sudah terdapat satu set sofa, meja, dan juga satu TV. Jadi sepulang dari kerja tentunya kita bisa beristirahat di sini sambil melihat ke city view yang tadi. Jadi tadi untuk akses ke balkoninya dari area sininya. Jadi ini ada satu pintu. Ini kebetulan cuaca lagi bagus nih. Jadi kalau memang bisa nampak di sana ada satu gunung ya, nampak pemandangan gunung di bagian belakang sana. Dan juga di sini ada tempat untuk bisa dijadikan tempat menaruh mesin cuci atau tempat balkoni di sini, dan juga untuk air conditionernya, AC-nya ada terletak di area sini. Oke, baik, kita akan kembali lagi ke dalamnya. Boleh dibilang cukup kedap. Begitu kita menutup ini, suara dari bagian luar sama sekali nggak kedengaran lagi. Dan seperti yang saya sebutkan, Soyut ini sudah dilengkapi dengan seluruh isi yang ada di sininya. Mulai dari peralatan perabot, mulai dari sofa, kitchen set, bahkan spring bed, serta peralatan elektroniknya, TV, kulkas, cooker hood, kompor listriknya semua sudah termasuk. Ini adalah Soyunit yang satu, boleh dibilang tipe P-Berry dengan luas 60 meter persegi. Kita akan melihat lagi Soyunit yang 2 kamar tidur dengan yang lebih luas. Yuk. Nah, sekarang kita akan melihat Soyunit satu lagi yang berbeda, lebih luas, yaitu di 65 meter persegi atau yang disebut sebagai tipe Mandeling, dan juga posisinya corner dengan 2 kamar tidur dan dalamnya sudah fully furnished. Oke, kita akan melihat dalamnya. Sebelum melihat, saya akan tunjukin yang penggunaan untuk digital lock-nya. Kalau kita tutup begini, ada tulisan close. Kalau kita buka, kita taruh di sini aja, kita bisa tekan pinnya, kemudian sudah terbuka otomatis. Oke, silakan masuk. Nah, untuk di dalamnya kondisinya seperti saya ceritakan sudah fully furnished dengan konsep yang berbeda, di mana di sini menurut saya lebih terang dibandingkan tadi yang sebelumnya, dan juga di sininya sudah dilengkapi dengan perabot-perabotnya, mulai dari kitchen setnya dan juga untuk perabot listriknya. Kita akan mulai dari bagian kitchen setnya, hampir sama seperti yang tadi, di mana sudah ada satu kulkas, cooker hood, dan juga ada kompor listriknya. Mejanya juga sama, menggunakan solid surface. Ukurannya juga lumayan sama dengan tadi. Dan di belakang saya ada satu tempat meja makan atau sebagai meja barnya, dilengkapi dengan 2 kursi di area sananya. Bahkan piring sudah lengkap. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah untuk kamar mandinya. Kamar mandinya persis seperti yang tadi, di mana sudah dilengkapi dengan satu wastafel, kloset, dan juga area shower sana. Ini sedangkan ini adalah jendela. Jendela ini untuk ke bagian balkon. Jadi untuk hawa-hawanya bisa keluar dari sininya. Nanti kita baru melihat ke bagian balkonnya. Oke. Dan di sini ada 2 kamar tidur, ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelum kita masuk ke kamar tidur, kita akan melihat ke satu living roomnya. Jadi ini di sini ada satu tempat kita bersantai, kita bisa menaruh satu sofa, dan juga ada satu TV di sini. Tampilannya cukup menarik karena menggunakan wallpaper dengan corak warna hijau, dengan perpaduan di belakangnya menggunakan seperti corak granit di sininya. Dan pencahayaannya sangat maksimal karena kita mendapati pencahayaan utama dari jendela ini. Ini adalah pintu untuk akses ke balkoni yang tadi. Jadi bayangin kalau hari Minggu kita bersantai, kita bisa nonton TV atau bersantai di apartemen sambil membuka pintu, sehingga udaranya cukup maksimal dan pencahayaan dari sini. Dan dari sini kita bisa melihat banyak view ya, mulai dari view arah ke bagian Gatot Subroto ataupun balik ke daerah kota di Podomoro di daerah sana. Banyak bangunan tinggi yang kita bisa lihat dari area sininya. Oke, ini balkoninya boleh dibilang cukup luas, hampir sekitaran ada 8 meter kali 1 meter di sininya. Oke, kita kembali ke dalamnya.
Nah, untuk kamar tidurnya ada dua seperti saya sampaikan, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian saya akan melihat yang di sebelah kiri ini. Nah, di bagian ini kamar tidur ini memang sudah dilengkapi AC. Jadi AC ini sudah dapat mulai dari kamar tidur ini sebelah dan juga di bagian living room sudah ada AC-nya. Dan kamar tidur ini memiliki satu spring bed dengan dua meja kecil di kiri kanannya dan satu lemari baju di sini. Lemari baju ini dibuat sedemikian mewah dengan sliding door begini. Kita bisa menaruh lipatan baju kita di sini ataupun di sebelahnya. Kita dapat menggantung baju kita di area sini ya. Jadi lemari dua pintu ini cukup efisien. Ya. Oke. Kemudian untuk kamar tidur ini tentunya juga mendapatkan pencahayaan sendiri mulai dari di bagian balkoninya. Jadi ada satu pintu akses lagi ke bagian luarnya. Walaupun balkoni ini cukup kecil, tapi memadai karena kita di sini bagi yang penghuni tinggal di kamar tidur ini dapat bersantai sejenak, mendapat ventilasi dari bagian luar sini ya. Kita akan melihat ke kamar tidur yang sebelah. Nah, sekarang kita akan melihat satu kamar tidurnya lagi. Saya cukup senang dengan kamar tidur ini karena berbeda dengan sebelah. Posisi kamar tidur ini adalah berada di corner sehingga dia mendapatkan dua jendela tambahan baik di sebelah kanan saya ataupun sebelah kiri saya. Jadi membuat seperti panoramic view. Jadi bayangkan kalau ketika baru bangun pagi kita bisa langsung melihat ke daerah city view sehingga kita lebih segar untuk berangkat ke kerja. Nah, dari sini dapat dilihat juga ada satu jendela. Oke, dan kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan satu spring bed dan juga dua meja kecil seperti yang di sebelah. Plus lagi ya, ini lemari bajunya juga hampir sama, hanya saja coraknya berbeda aja. Ini menggunakan sliding door. Ini adalah juga tempat untuk menyimpan baju kita di area sini ya. Ini aja yang kita akan bahas mengenai So Unique apartemen The Wahid Private Residence. Kita akan lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, sekarang kita berada di kesimpulan. Pertama, kita tentunya akan membahas lokasinya. Lokasinya terletak di Jalan Wahid Hasim. Mulai dibilang area yang cukup ramai karena di sini padat dengan seperti kuliner. Mulai seperti ada Medan Napoleon, ada juga Ucok Durian, dan jauh ke sana lagi ada Brastagi Supermarket. Jadi memudahkan kalau misalkan mau berbelanja sesuatu cukup dekat dari apartemen The Wahid Private Residence. Dan untuk produknya, untuk bangunannya boleh dibilang sangat bagus, dimana sudah termasuk siap huni dengan fully furnished sehingga kita tidak perlu membeli perabotannya lagi, mulai dari wallpaper dan juga seperti barang-barang elektronik sudah termasuk. Plus lagi The Wahid Private Residence sekarang ini menawarkan rental garansi, yaitu dimana ketika Anda membeli unit ini Anda akan digaransi selama 3 tahun untuk mendapatkan uang sewa. Uang sewa tersebut adalah senilai 6% per tahunnya dari harga nilai rumah harga unit yang Anda beli. Jadi misalnya ketika Anda membeli 1 miliar, tentunya Anda akan mendapatkan 60 juta per tahunnya selama 3 tahun. Ataupun juga The Wahid Private Residence karena nih unitnya sudah ready stock. Jadi unit ini kalau ketika Anda beli, Anda bisa langsung menempatinya dengan cara pembayaran yaitu DP 30% dan sisanya Anda bisa cicil selama 18 bulan tanpa bunga. Nah, pasti penasaran dengan harganya. Untuk yang nomor 3 yaitu harganya. Harga unit yang kita review yang tadi barusan, untuk yang dimana ada satu kamar tidur plus lagi satu ruang kerja, itu adalah harga 1,3 miliar dengan semua sudah include semuanya. Sedangkan unit yang barusan kita review ini ditawarkan dengan harga 1,4 include semuanya. Dan harga tersebut sudah include dengan PPN. Jadi dari 2 unit ini boleh tahu unit mana yang Anda lebih sukai? Nanti boleh tulis di bagian komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah. Sampai jumpa di video lain berikutnya.